Ya, pemirsa, buntut polisi salah tembak, warga Amagarapati Larantuka menggelar aksi protes dan bakar ban di depan Mapolres Flotim. Warga meminta Kapolda copot Kapolres Flores Timur. Ratusan warga Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur mendatangi markas Polres Flores Timur menggelar aksi protes buntut dari insiden salah tembak yang dilakukan salah satu anggota Polres Flores Timur. Warga yang geram juga melakukan aksi bakar ban di depan Mapolres Flores Timur. Insiden salah tembak ini terjadi saat polisi mengamankan kericuan antar warga di kota Larantuka. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam insiden tersebut. Itu menjadi korban yang ditembak dengan peluru karet dalam jarak dekat dan sampai sempat dioperasi di Rumah Sakit Umum Larantuka. Kemudian mau mengatur motornya tetapi ditangkap dianiaya sampai babak belur. Ini adalah tindakan spontanitas dari masyarakat yang merasa sangat kecewa dengan tindakan-tindakan brutalisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Flores Timur. Sebelumnya seorang warga menjadi korban salah tembak oleh oknum anggota Polres Flores Timur. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Insiden salah tembak terjadi saat polisi sedang mengamankan tawuran antar dua kelompok warga. Namun diduga tembakan yang dilepaskan mengenai warga lain yang tidak terlibat tawuran. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, aparat Satpol PP Kota Bogor mengamankan 3 orang pembersih kaca mobil yang kerap mangkal di lampu merah simpang Seblak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku yang memaksa minta uang kepada pengendara pun viral di media sosial. Aksi 3 pemuda pemberi jasa pembersihan kaca mobil saat hujan ini tengah viral di lampu merah simpang Seblak Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Ketiganya sengaja melemparkan busa sabun ke kaca pengendara mobil dan berharap pemberian dari pengendara mobil. Aksinya ini membuat resah karena mereka sengaja meninggalkan busa di kaca jika tidak diberikan uang. Tak butuh waktu lama, Satpol PP bergerak dan mengamankan ketiganya, Eko, Perdi, dan Ilham. Yang merasa terganggu dengan kehadiran ataupun tingkah laku kita, sekali lagi saya tidak bermaksud seperti itu. Bagi pengguna mobil yang kemarin terasa terganggu dengan kehadiran kita di sini, yang ketiga, sekali lagi saya berminta maaf. Ketiganya diberi pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan efek jera, ketiganya diberikan hukuman push up dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah minibus tertabrak kereta api kargo di pelintasan Sumedang di Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya minibus ringsek terseret hingga 50 meter, sedangkan sopir minibus tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan antara kereta api parsel atau kargo dengan mobil minibus terjadi di perlintasan kereta api tanpa penjaga di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Selasa siang. Kerasnya tabrakan membuat mobil minibus rusak parah tak berbentuk. Evakuasi jenazah korban dari dalam mobilnya berlangsung dramatis. Polisi dan warga mengeluarkan jasad korban dengan hati-hati. Polisi mengatakan mobil minibus yang dikemudikan MN warga Desa Betak, Kecamatan Kalidawil ini melaju dari arah selatan menuju utara. Korban diduga tidak memperhatikan kondisi sekitar sehingga tidak menyadari adanya kereta api yang melintas. Akibatnya, mobil minibus tertabrak dan terseret lokomotif kereta hingga sejauh 50 meter. Kereta api berjalan dari arah barat menuju ke timur. Sedangkan kendaraan Avanza dari selatan hendak menyeberang ke utara. Jadi seperti itu. Untuk kondisi korban meninggal. Berapa orang? Untuk korban 1 orang, pengemudinya aja. Akibat dari kecelakaan tersebut, kereta api parsel mengalami keterlambatan sebanyak 49 menit dikarenakan harus melakukan perbaikan pada lokomotif yang digunakannya. Selain itu juga kereta api Kertanegara mengalami keterlambatan 14 menit dikarenakan harus menunggu kereta api parsel tengah sampai di stasiun Sumber Gempol.
Sementara Dinas Perhubungan mengaku palang pintu perlintasan yang terpasang di lokasi kejadian belum dioperasikan. Rencananya baru akan diaktifkan pada akhir Agustus mendatang. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Anyus melaporkan. Pasca kecelakaan lalu lintas yang dipicu bocah berusia 9 tahun di Kemang, Jakarta Selatan, polisi periksa 4 saksi, termasuk orang tua bocah. Ya, polisi terus mendalami kasus dan melakukan mediasi antara pemilik mobil dan juga keluarga bocah. Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Kemang Raya pekan lalu. Sebuah minibus menabrak sejumlah pemotor hingga terluka. Namun saat warga memeriksa kabin pengemudi, ternyata minibus dikendarai bocah berusia 9 tahun. Hingga video kejadian ini pun viral. Pasca kejadian, rumah pemilik mobil minibus pun nampak lengang. Rumah ini berjarak sekitar 3 km dari lokasi peristiwa kecelakaan. Saat ini polisi sudah memeriksa 4 saksi termasuk orang tua bocah. Sang bocah bisa membawa mobil karena melihat kunci tertinggal di dalam mobil tersebut. Tidak ada orang, kemudian itu mobil orang yang parkir, jadi bukan mobil orang tuanya atau kerabatnya. Jadi dia masuk ke perumahan yang memang bukan perumahan tempat tinggalnya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, anak tersebut nekat membawa mobil karena terinspirasi dari game online tentang mengendarai mobil di internet. Dari Jakarta, Helmi Saengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap peredaran kosmetik ilegal yang sangat merugikan kesehatan karena mengandung zat berbahaya. Dari kasus ini, polisi menetapkan 8 tersangka yang terdiri dari 6 WNI, 1 WNA asal Cina, dan 1 orang mantan warga negara Nigeria. Polisi mengungkap kasus kejahatan di bidang importasi pangan dan kesehatan. Dalam kasus ini ditemukan bahwa beberapa produk, khususnya kosmetik dan perawatan tubuh dengan merek yang banyak ditemukan di Indonesia dipalsukan. Kosmetik itu mengandung bahan berbahaya hingga sangat mengganggu kesehatan saat dikonsumsi. Bahkan ada 1 jenis sabun bayi yang ditemukan mengandung bahan yang merupakan limbah yang tidak seharusnya digunakan dalam pembuatan sabun. Tersangkanya dulu ya? Dari kasus kosmetik ilegal dan beberapa kejahatan di bidang pangan lain, polisi menetapkan 8 tersangka yang terdiri dari 6 WNI, 1 WNA asal Cina, dan 1 orang mantan warga negara Nigeria. Ditaksir akibat perbuatan tersangka, kerugian negara mencapai 12 hingga 13 miliar rupiah. Sementara warga juga diminta berhati-hati dan menggunakan kosmetik dan perawatan tubuh dengan merek yang asli dan terjamin. Kami sampaikan bahwa kegiatan yang pertama adalah kami melakukan pengungkapan kasus dalam hal kegiatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sabun cair, sampo, dan juga hand body dengan menggunakan berbagai macam merek internasional seperti Lux, Lifebuoy, kemudian Head and Shoulders, Sunsilk, Pantene, dan hampir semua produk-produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Kemudian juga ditambah dengan Citra, Scarlett, yang semuanya dilakukan diduga secara melawan hukum dan tanpa memiliki izin edar yang resmi.